mboten angsal riyen lho. Lan apa kok mboten angsal? Bu, ketika jenengan berbuat anu di malam Sabtu, pangapunten itu tidak dianjurkan karena ketika anak hasil dari perbuatan malam Sabtu niku biasane senengane nyentai wong tua. Waduh, kok kaya ngerasa banget ki. Sebelah kono kodongi rengangen-angen ya perasaan. Pantesan anakku kok senangane nyentai wong tuane. Ternyata aku gawene malam Sabtu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, kita lihat di video ini seorang ustazah yang sedang viral bernama Ning Laila yang mengajarkan mengharamkan hubungan suami istri di hari-hari tertentu dengan dalih bahwa jika pasutri melakukannya maka akan menyebabkan begini dan begitu. Dan ternyata setelah ditelusuri, rujukan dari klaim menyesatkan tersebut adalah berasal dari kitab Fathul Izar, yaitu sebuah kitab kuning yang sudah selepel dengan primbon Jawa yang sesat namun dipoles seolah sesuai dengan syariat. Malam Sabtu suami istri nggak boleh melakukan anu. Yang kedua, malam Ahad, malam Minggu ora oleh anu. Nggih, niku tanggane Fathul Izar. Nek sampai tetap diterjang suami istri malam Minggu, malam Ahad kok melakukan anu, lahir dadi anak, biasane bocah nyolongan, bapake manggut-manggut. Oh, dadi ke pejabat sing seneng korupsi anu gawene malam Minggu. Dalam bab kedua, penulis kitab tersebut menjelaskan waktu-waktu terlarang dan juga pantangan-pantangan ketika berhubungan suami istri. Namun semuanya tidak memiliki landasan dalil yang jelas, baik dari hadis Rasulullah SAW maupun dari asar sahabat dan tabi'in. Mari kita coba kutip terjemahan sebagian bab 2. Yang pertama, yaitu barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Jumat, maka anak yang terlahir akan hafal Quran katanya. Kalau di malam Sabtu, maka anak yang terlahir akan bodoh. Kalau di malam Ahad, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang pencuri atau penganiaya. Kalau malam Senin, maka anak yang terlahir akan menjadi fakir atau miskin atau ridho dengan keputusan takdir dan ketetapan Allah. Nah, kalau di malam Selasa, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau di malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan, dan banyak bersyukur. Kalau di malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas. Kalau di malam Hari Raya, maka anak yang terlahir malah akan mempunyai 6 jari. Kalau sambil bercakap-cakap, maka anak yang terlahir akan menjadi bisu. Dan kalau dibuat berhubungan dalam keadaan kegelapan, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang penyihir. Dan kalau dalam keadaan terang lampu, maka anak yang terlahir akan berwajah tampan atau cantik. Nah, kalau sambil melihat aurat atau kemaluan istri, maka anak yang terlahir akan buta mata atau buta hatinya. Dan kalau di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak terlahir akan terbunuh karena besi atau tenggelam atau keruntuhan pohon. Nah, sahabat muslim, sebenarnya kita sebagai orang beriman akan mendengar dan taat pada informasi pada kitab tersebut jika memiliki landasan yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun karena tidak jelasnya sumber pendalilan kitab ini, maka bahkan sampai hadis dhaif sekalipun tidak ditemukan. Lalu dari mana si penulis kitab ini mendapatkan riwayat ini? Konon dalam klaimnya penulis menyebut qala ahlul ilmi, berarti ahli ilmu. Siapa ahli ilmu di sini? Tidak disebutkan. Konon pula, menurut keterangan sang penulis melakukan tirakat sebelum menulis kitab Fathul Izar. Ini jelas aliran tasawuf haluisme. Maka tidak heran jika di dalam kitab tersebut memuat banyak ajaran yang mirip dengan primbon Jawa. Inilah yang dinamakan mitos. Mitos seperti ini bila tidak didasari landasan yang ilmiah, maka termasuk syirik. Mitos, tahayul, dan khurafat termasuk dalam bentuk tatayur atau tiarah. Hal ini termasuk kesyirikan, karena tiarah itu menggantungkan hati kepada perkara khayalan yang tidak ada kaitan apa-apa. Yaitu hati meyakini perkara tadi bisa mendatangkan kebaikan atau bahaya, padahal tidak. Para ulama berkata bahwa tatayur atau tiarah adalah beranggapan sial dengan sesuatu yang didengar atau dilihat atau dengan tempat atau waktu. Tiarah berasal dari kata burung atau tair. Dahulu orang Arab jahiliyah ketika memutuskan untuk melakukan safar, mereka itu melihat terlebih dahulu pergerakan burung. Jika burung tersebut bergerak ke kanan,
itu tandanya perjalanan akan lancar. Jika burung tersebut bergerak ke kiri, itu sebagai pertanda harus mengurungkan niat bersafar karena bisa terjadi musibah di perjalanan nantinya. Kaidah tiarah atau tatoyur yang diharamkan adalah tiarah yang dijadikan alasan untuk melakukan atau membatalkan sesuatu. Hukum tiarah itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, dihukumi syirik akbar atau syirik besar, yaitu jika meyakini bahwa yang dianggap mendatangkan sial itu bisa berpengaruh dengan sendirinya dalam mendatangkan atau menolak bahaya. Yang kedua, dihukumi syirik asghar atau syirik kecil jika meyakini bahwa yang dianggap mendatangkan sial itu hanya menjadi sebab dalam mendatangkan atau menolak bahaya. Nah, sahabat muslim, kapan beranggapan sial jika berhubungan pasutri itu bisa dihukumi syirik? Yang pertama, jika diyakini bahwa berhubungan pasutri di malam tertentu akan baik, dan di malam selainnya kemudian akan buruk, dan ini dipegang teguh, maka hal ini dihukumi syirik. Yang kedua, jika ketetapan mitos tadi berani dilanggar, namun yang melanggarnya tetap merasa kekhawatiran atau kegelisahan, maka ini tetap haram dan bisa juga sampai pada tingkatan syirik juga. Yang ketiga, jika tetap berhubungan pasutri kapanpun, tanpa peduli mitos tadi, dan tidak ada kekhawatiran sama sekali, dan menganggap tidak ada pengaruh bahaya apapun, maka inilah hamba yang bertauhid sejati. Karena itu, agar tidak beranggapan sial, yang harus dilakukan adalah yang pertama, bertawakal kepada Allah. Yang kedua, tetap melakukan yang diinginkan yang tersebut. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Nah, sahabat muslim, lalu bagaimana menyikapi kerancuan dan keanehan kitab Fathul Izar? Dalam timbangan ilmu seksologi modern, jelas ajaran ini bisa dibantah dengan sangat jelas dan ilmiah. Dalam timbangan syariat, jelas klaim-klaim penuh mitos itu tidak bisa diterima dengan dua pertimbangan. Yang pertama, penulis itu berani mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Sebagai manusia biasa, siapapun tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, jangan menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah. Karena ini fatal. Ini berkaitan dengan hukum syariat. Penghalalan dan pengharaman adalah hak prerogatifnya Allah, bukan manusia. Rasulullah SAW saja kena tegur oleh Allah ketika beliau mengharamkan madu yang diberikan kepada istrinya karena khawatir sebagian istri lainnya itu cemburu. Apalagi kita sebagai manusia yang biasa. Yang kedua, semua perkataan selain dari perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW bisa tertolak. Jika perkataan atau amalan itu tidak memiliki landasan dalil, maka tidak ada jalan yang baik selain dari menolaknya. Yang ketiga, ajaran dalam kitab Fathul Izar seharusnya kembali merujuk pada timbangan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Tentang ayat ini, Imam Nawawi rahimahullah itu berkata, yang namanya ladang atau tempat bercocok tanam pada wanita adalah di kemaluannya, yaitu tempat mani bersemai untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah dalil bolehnya menyetubuhi istri di kemaluannya, bukan di duburnya. Terserah dari arah depan, belakang, atau istri dibalikan. Di dalam syariat Islam, perempuan hanya dilarang didatangi dalam 4 kondisi, yaitu haid, nifas, istri yang dizihar, puasa Ramadan. Nah, larangan berjima di hari-hari tertentu, termasuk larangan bersenggama di malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, dan yang lain sebagainya adalah mitos tanpa dasar. Fathul Izar itu tidak cocok disebut sebagai buku rujukan ilmiah dalam hukum syariat. Fathul Izar sama dengan buku-buku primbon Jawa. Yang membedakannya adalah primbon Jawa itu ditulis orang Kejawen dan berbahasa Jawa, sementara Fathul Izar ditulis oleh seorang kiai Jawa bernama Arab yang konon mendapatkan hikmah dari firasat setelah melakukan tirakat, kemudian menulisnya dalam bahasa Arab dan kemudian dicetaknya dalam bentuk kitab kuning. Maka orang-orang menganggapnya sebagai kitab ilmiah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.